Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, walladzi an'ama 'alaina bi ni'matil ukhuwah wal wahdah, walladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim, ar-raufur rahim, wa huwa al-'azizul hakim. وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين القيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حسنا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا ووحد صدورهم وألف بين قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير برحمتك يا رب. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang sampai dengan detik ini masih menganugerahkan berbagai karunia dan kenikmatannya kepada kita semua. Semoga seluruh kenikmatan tersebut mampu kita konversi menjadi peningkatan ketaatan, peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari terakhir ini kita disuguhkan oleh berita yang menyayat hati karena sudah sebulan penuh, sebulan lebih saudara-saudara kita di Palestina dianiaya bahkan dibantai oleh Zionis Israel. Dan menurut data terakhir tidak kurang dari 12.000 jiwa telah wafat, telah syahid, dan dari 12.000 jiwa itu setengahnya atau kurang lebih 6.000 jiwa terdiri dari anak-anak. Oleh karena itu jangan lupakan saudara-saudara kita di Palestina, selalu sisipkan mereka di dalam doa-doa kita, dan marilah kita membantu mereka dengan seluruh potensi yang kita miliki. Dengan apapun yang kita bisa bantulah. Jika kita tidak bisa membantunya, minimal kita tidak mendukung pihak lawan yang telah menzaliminya. Maka semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan yang justru berada di pihak yang menzalimi saudara-saudara kita pasti berada di pihak yang jelas-jelas melakukan penjajahan, jelas-jelas melakukan kezaliman, bahkan sudah jelas melakukan genosida yang itu dilakukan sejak tahun 1948. Maka di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu,
di dalam mengaktualisasikan nilai keimanan dalam beribadah dan sebagainya. Kita doakan saudara-saudara kita juga yang ada di Palestina, semoga Allah berikan pertolongan, Allah mudahkan jalannya. Seandainya mereka terenggut nyawanya, maka semoga menjadi syuhada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian tazkiyatun nafs kita, kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatun Anfus. Terakhir kita membahas tentang kewajiban seorang alim dalam mengatasi, mengobati, memberikan solusi berbagai penyakit, baik yang berlangsung sepanjang zaman atau sepanjang masa, ataupun penyakit-penyakit yang kemunculannya hanya di masa atau di zaman saja. Dan beliau memberikan contoh beberapa penyakit yang berlaku atau muncul atau berlangsung sepanjang masa, sepanjang zaman. Dan itu sudah kita bahas, adanya paham-paham sesat, ya. Kemudian juga dari paham-paham itu, ya, beliau mengatakan, ya, wa 'alal 'alim an yu'alijaha in wujidat. Jadi bagi seorang alim, bagi seorang guru, bagi seorang yang berilmu, dia punya tanggung jawab untuk mengilaj, untuk memberikan obat, memberikan solusi, ya. In wujidat, kalau sudah ada penyakit tersebut. Jadi kan kita sudah pernah bahas tuh, mundur asr awal zahar al-irja, yang ada penyakit Syiah, kemudian Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah. Nah, penyakit-penyakit itu, paham-paham sesat itu, kata beliau, ya, menjadi tanggung jawab bagi seorang alim untuk mengobatinya, untuk memberikan solusi kepada umat ketika penyakit itu sudah menjangkiti umat, sudah muncul, sudah menjadi fenomena, in wujidan, sudah ada, eksis, gitu ya. Au yujidan muna'dan duddaha illam takun mawjudat. Atau kata beliau, ya, mengadakan atau memberikan atau melakukan mana'ah, memunculkan mana'ah itu imunitas, ya. Jadi al-mana'ah al-islamiyah, al-mana'ah al-imaniyah, ya, imunitas keislaman, imunitas keimanan, ya. Dalam rangka apa? Diddah, untuk melawan penyakit-penyakit tersebut. Jadi seperti anak-anak kita, ya, dari mulai bayi sampai balita itu dilakukan vaksinasi, itu dalam rangka membangun imunitas, gitu kan, membangun ketahanan tubuh untuk apa? Untuk menangkal berbagai penyakit, ya, baik dari virus, bakteri dan lain sebagainya, gitu ya. Itu maksud dari vaksin. Nah, analoginya juga sama. Bagi seorang alim, dia punya tanggung jawab kalau penyakit-penyakit tadi belum muncul, ya, di tengah-tengah umat, ya, atau baru gejala-gejala saja, maka dia punya kewajiban membangun mana'ah, ya. Jadi melakukan vaksinasi, kira-kira, atau membangun imunitas di tengah-tengah umat untuk melawan penyakit-penyakit tersebut illam takun mawjudat, jika memang belum nampak, belum muncul. Wa kadzalika kullu da'in lahu sifatul ismariyah fi dzunub. Demikianlah setiap penyakit yang bersifat istimrar, yang bersifat berkesinambungan, selalu muncul di sepanjang masa, ya. Jadi al-istimrariyah fi dzunub. Jadi punya kesinambungan di dalam kemunculannya. Jadi dia akan selalu ada
di setiap masa di sepanjang zaman. Nah, kemudian selain paham-paham sesat itu, kata beliau, dabba bainakum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha. Akhrajahu Ahmad wa Tirmizi wa huwa sahih. Kemudian beliau mengutip sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, dan beliau mengatakan wa huwa sahih, dan ini derajatnya sahih. Apa hadis tersebut? Dabba bainakum da'ul, telah merebak, telah merajalela ya, di kalangan kalian penyakit dari umat-umat terdahulu, daul umat qablakum, umat-umat sebelum kalian, yaitu al-hasad wal baghdha, penyakit hasad dan permusuhan. Jadi hasad dan permusuhan ini juga termasuk penyakit yang selalu muncul di sepanjang zaman. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang dimaksud dengan hasad? Di hasad itu sederhananya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi kalau di dalam hati kita ada indikasi demikian, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, berarti ada indikasi hasad di dalam. Ada kedengkian. Nah, ini buru-buru diobati. Dari hasad itulah kemudian memunculkan bangkot permusuhan. Karena hasad kemudian dia membangun barrier, gitu ya, pembatas. Terjadilah permusuhan antara dia dengan orang yang tidak dia sukai. Ya. Nah, kenapa ini dikatakan penyakit sepanjang masa? Maka kalau kita perhatikan, bahkan dalam sejarah peradaban Islam, al-hasad wal baghdha ini nggak luput. Kita tahu bahkan sejak Rasulullah SAW wafat, gitu ya, selalu ada, ya, bahkan di circle yang terdekat beliau, ya, di kalangan sahabat sendiri, ya, selalu ada riak-riak ya hasad dan permusuhan. Ketika pemilihan khalifah pertama itu juga terjadi dinamika, khalifah kedua, khalifah ketiga, ya, dan puncaknya ya ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, gitu kan. Kemudian disitulah terjadi polaritas, gitu ya, kubu-kubu antara kabilah Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah, dengan beberapa kelompok lainnya juga saling konfrontasi. Dan kemudian akhirnya di zaman Ali friksi itu mulai terjadi. Nah, apa yang tadi disinggung oleh beliau itu paham Murji'ah, Syiah, Khawarij, gitu, Mu'tazilah, itu memang sudah mulai eksis ya di zaman Ali bin Abi Thalib. Secara gerakan politiknya itu lebih eksis, gitu ya, lebih kelihatan. Terjadilah friksi, terjadilah perpecahan. Penyebabnya apa tadi? Hasad, dibangun apa kedengkian kepada saudara-saudaranya yang notabene sama-sama mukmin, cuma untuk berebut kekuasaan. Dan kita tahu setelah era dinasti Umayyah akhirnya berganti dinasti Abbasiyah. Dan itu sepanjang kekuasaan itu berjalan, ya saling menyimpan dendam untuk bisa membalas. Bahkan kita tahu berakhirnya runtuhnya kejayaan di dinasti Abbasiyah itu tidak lepas dari adanya hasad wal baghdha, musuh di dalam selimut, ya, duri di dalam daging kaum muslimin yang dia bekerja sama dengan kaum Mongol, yang akhirnya menjadi penyebab dihancurkannya kekhalifahan Abbasiyah yang di Baghdad, dihabisin semuanya oleh bangsa Mongol.
Dan lagi-lagi dalam sejarah tercatat bahwa penyebabnya itu dari kalangan internal kaum muslimin sendiri yang menyimpan hasad dan baghi. Nah, jadi sederhananya hasad itu senang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ketika itu sudah ada, maka memunculkan bautu permusuhan. Dia akan membangun barrier antara dia dengan orang yang tidak dia suka. Nah, kalau kita tanya lagi, lalu apa yang menyebabkan hasad? Sebenarnya kalau mau kita analisa secara objektif ya, secara jeli kita menganalisa itu bukan kebanyakan, seluruhnya hasad itu pasti disebabkan yang dinamakan hubbus syahwat. Hubbus syahwat minad dunya, sebagaimana yang sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 14. Dan itu pernah kita bahas. Ketika Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal harth, ya, ila akhir ayat. Jadi hubbus syahwat itu ya, cinta yang berlandaskan syahwat itu ya, itu menjadi penyebab ya seseorang bisa hasad kepada saudaranya, bisa hasad kepada sesama orang beriman. Jadi cinta yang berlandaskan syahwat ini mendorong seseorang ya, selain dia menjadi hasad, juga menjadi gelap mata dan menghalalkan segala cara demi apa? Demi dorongan hubbus syahwatnya tadi. Ya. Dan kalau kita pernah ingat lagi pelajaran ini, ketika Allah mulai firman-Nya dengan kalimat zuyyina linnas, telah dijadikan indah pada pandangan manusia. Hubbus syahwati minan nisa, cinta yang didorong oleh syahwat, cinta yang berlandaskan hawa nafsu terhadap apa? Pertama disebutkan terhadap perempuan. Makanya banyak ya orang-orang hebat hancur karirnya, runtuh kedudukannya, berantakan semua kehormatannya lantaran perempuan. Dan dulu bangsa Nazi ya, banyak menggunakan perempuan sebagai agennya untuk memberontakkan musuh-musuh, dibikin berantakan, dibikin perang sesama mereka, dibikin diadu domba dan seterusnya. Dan banyak di dalam urban legend itu cerita perotaan itu kan juga selalu ya, sosok wanita itu menjadi penyebab permusuhan, menjadi sesuatu yang pemicu gitu ya, perpecahan dan seterusnya. Ya kalau dalam dunia nyata kita juga menyaksikan yang pernah kita juga singgung, misalnya berbulan-bulan kita disuguhkan oleh kasus nasional dari seorang perwira polisi ya, yang membunuh ajudannya sendiri dengan cara kejam, dengan cara keji gitu ya. Dan itu penyebabnya adalah perempuan. Jadi ketika hubbus syahwat ini terhadap perempuan muncul, maka bisa menjadikan seseorang gelap mata dan dia menghalalkan segala cara. Bahkan di dalam riwayat juga ada seorang yang soleh, terkenal seorang ahli ibadah, ahli agama, gitu ya. Karena tergoda oleh kecantikan seorang wanita kafir gitu ya, dan kemudian demi memenuhi hukum syahwatnya, dia rela melepaskan akidah Islamnya, dia rela melepaskan eh, keislamannya,
Dia rela meninggalkan keimanannya demi apa, mendapatkan wanita idaman. Dan di dalam riwayat tersebut dikatakan, ya, ketika dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah, bahkan dia tadinya seorang hafiz, seorang hafal Quran, ya, seorang yang ahlul Quran, tiba-tiba semua hafalan itu hilang. Hanya tersisa satu ayat, yang ayat itu merupakan kecaman kepada orang-orang yang kafir. Kita juga tahu kalau dalam kasus nyata, misalnya kalau kita masih ingat lagi, karena seorang wanita idaman lain, apa istilahnya will gitu ya, seorang pemuda dari apa, TNI itu, seorang seorang militer tergoda oleh wanita lain, kemudian sampai dia tega merencanakan pembunuhan terhadap sang istri. Dan ternyata itu kasusnya bukan pertama kali, sudah berkali-kali dia melakukan perencanaan itu. Alasannya apa? Demi tadi, demi wanita idaman lain. Jadi dahsyatnya ini fitnah. Ya qadarullah wa masya'ala, sang istri ini berkali-kali dieksekusi tapi gagal. Yang terakhir ketika dia nyewa pembunuh bayaran, kemudian ditembaklah perut sang istri ini dua kali ketika habis ngantar anak sekolahnya gitu kan. Ya ternyata dengan izin Allah justru istrinya selamat. Ya, walaupun kena tembakan selamat. Justru dia sendiri selaku otak dari apa rencana jahat ini, karena mungkin malu, karena mungkin eh, down secara mental gitu ya, karena ketahuan ya secara publik gitu. Maka dia pulang ke rumah orang tuanya dalam kondisi yang galau, sedih, malu, bercampur aduk ya. Akhirnya dia minum racun dan kemudian membuat pesan terakhir kepada asistennya, minta maaf dan seterusnya. Akhirnya dia meninggal. Jadi sosok yang harusnya dibunuh oleh dia dengan rencana jahatnya itu ternyata masih hidup. Dia selaku otak utamanya justru akhirnya meninggal dalam keadaan suul. Nah, lagi-lagi ini penyebabnya apa? Hubbus syahwat dengan nih. Dan kata Allah wal bani, dan juga kepada anak-anak itu juga hati-hati ya. Makanya di dalam berbagai ayat tersebar di dalam Al-Quran itu kalimatnya wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim. Di antaranya di surat Al-Anfal nih, kata Allah, dan ketahuilah oleh kalian bahwasannya ya, harta benda kalian, anak-anak kalian adalah ujian. Yang namanya ujian, ada yang lolos, ada yang enggak lolos. Jadi ketika orang diuji dengan harta, Allah pengen lihat dia lulus nggak ujian dengan harta. Diuji dengan anak-anaknya, baik anak-anak itu anak-anak yang tanda kutip ya untuk perhatian khusus gitu ya, atau anak-anak yang kurang menyenangkan hati orang tuanya, ya. Itu ujian. Kita bisa nggak mendidik dia menjadi lebih baik? Atau bahkan anak-anak yang baik tetapi saking kelewat baiknya kemudian kita manjain dan bablas istilahnya di luar koridor eh, ketentuan Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Dengan alasan sayang sama anak gitu ya, aduh kasihan kita mau bangunin subuh masih ngantuk gitu ya. Diajak sholat subuhnya susah, misalkan diajak ngajinya susah. Kasihan kita itu hati-hati. Ada kasihan yang berlandaskan hubbul iman, cinta karena iman. Ada kasihan tadi nih karena hubbul syahwat. Nah, ketika kasihan kita tidak tepat, ya maka kita siap-siap saja nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Ya. Jadi kalau kita mendapati anak kita malas ibadah, malas ngaji, ya, terus kita diam aja, kasihan dengan alasan kasihan, misalkan sholat subuhnya kesiangan, gitu ya, atau bahkan nggak pernah subuh, ya, maksudnya lewat terus gitu sholat subuh, misalkan menjelang subuh, misalkan. Nah, gitu. Ya.
Maka pertanyaannya, kita lebih ridho mana menyeret anak kita, maksain anak kita untuk bangun walaupun dia ngantuk, ya, karena kalau udah kena air sebenarnya seger gitu ya. Untuk bangun kemudian sholat subuh kalau bisa dibawa bersama masjid berjamaah, ya, ketimbang nanti diseret di akhirat ke neraka. Ketimbang nanti ketika di akhirat kita dimintai pertanggungjawabannya apa yang kita lakukan sebagai ayah, sebagai orang tua untuk mendidik anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Nah, ini kan ujian. Ya, makanya kata Allah, ya, dikatakan annama amwalukum wa auladukum fit. Dan kenapa Allah tutup dengan kalimat wa'lamu annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah oleh kalian di sisi bahwasanya Allah di sisinya, di sisi Allah itu ajrun azim, ada ganjaran yang besar. Maksudnya apa? Jadikan Allah prioritas utama. Begitu juga kecintaan kita kepada anak kita, kepada istri kita, ya, kepada mungkin juga harta benda kita, ya, kepada dunia ini, ya, itu landasannya adalah lillah, karena Allah. Karena kalau cinta karena Allah, maka sikap kita akan berbeda kepada anak kita, kepada istri kita, dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah menjadi frame berpikir kita, maka kita dijanjikan oleh Allah ganjaran yang besar. Makanya jangan heran ketika kita mendapati dalam kasus nyata, gitu ya, dalam dunia nyata, beberapa waktu yang lalu juga nih pernah menjadi kasus yang headline gitu di berbagai media mainstream gitu kan, seorang kiai yang anaknya jelas-jelas telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual, kasusnya mandek hampir 2 tahun, nggak bisa dieksekusi karena bapaknya seorang kiai. Sampai naik ke Polda nggak ngaruh juga, akhirnya ke tingkat nasional. Akhirnya sampai kayak dikepung ya, quote itu pesantren, didatengin istilahnya satu kopi atau berapa istilahnya. Hanya untuk apa? Untuk menjemput sang tersangka. Dan sang tersangka ini karena anak kiai ya, istilahnya dibela lah oleh sang kiai dan juga para pengikut. Dan sempat heboh tuh ya. Bahkan sang Kapolres waktu menghadap aja diusir gitu. Secara halus ya, udah suruh pulang lagi. Nah ini sebenarnya apa? Mengindikasikan kepada kita bahkan selevel kiai, orang alim, orang yang seharusnya dia punya pemahaman keislaman yang lebih baik daripada kita, ya, ternyata bisa terjebak kepada hubbus syahwat, ya, minal bani, pada anak-anak. Nah, ini hati-hati. Jadi membela anak secara membabi buta tanpa melihat kasusnya secara objektif itu menunjukkan adanya hubbus syahwat. Makanya kenapa Rasulullah ketika mengomentari anaknya Fatimah, ya, ketika mengomentari ayat tentang wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahum, kan, untuk curi itu baik perempuan ataupun laki-laki dihukum potong tangan gitu ya. Kemudian kan beliau mengomentari itu terhadap anaknya sendiri, seandainya Fatimah ya, binti Muhammad ya, mencuri, saya aku sendiri yang akan. Itu sebenarnya kalimat untuk memberikan penegasan kepada sahabat dan juga kaum muslimin. Ya, bahkan Nabi sendiri selevel Nabi, kalau anaknya salah dia nggak akan pandang dulu gitu, istilahnya nggak akan membeda-bedakan. Nah itu contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini hukum syahwat minan nisa wal bani wal qanatiril muqantar. Nah ini juga yang penting ya menjadi highlight kita. Manusia itu, makanya tadi kata Allah wa'lamu annama amwalukum, ya, harta nih, urusan harta ini juga ujian ya, berat gitu ya. Makanya di dalam ayat ini Allah mengulang dalam bentuk setelah wal qanatiril, Allah ulang ya,
al-muqantarah minadz dzahabi wal fiddah. Jadi wal qanatir muqantarah itu harta benda yang bertumpuk-tumpuk untuk menunjukkan apa? Bahwa syahwat manusia terhadap harta itu luar biasa besar. Sehingga dia tidak pernah merasa puas dengan satu harta, dia akan menumpuk terus. Ya, bahkan di dalam hadis dikatakan seandainya seorang anak Adam ini diberikan emas segulung-gulung, maka tidak akan pernah memberikan kepuasan kepadanya kecuali sampai dengan tanah masuk ke dalam mulutnya. Maksudnya apa? Kecuali sudah masuk ke yang lahat. Jadi kalau udah mati baru udah puas. Makanya wajar ketika manusia itu sudah punya satu harta dia ingin nambah lagi, ya nambah lagi. Bukan berarti nggak boleh. Yang harus diwaspadai adalah jangan sampai harta benda itu, kan kata Allah tadi kan amwalukum wa auladukum fitnah, ujian, gitu kan. Ada yang lulus, ada yang enggak. Maka jangan sampai harta benda kita, ya, anak-anak kita ini menjadi ujian bagi kita dan kita nggak lulus terhadap ujian. Jadi yang harus digarisbawahi jangan sampai ya kecintaan kita kepada harta benda kita ini berlandaskan hubus syahwat tadi. Karena orang kalau sudah hubus syahwat terhadap mal, terhadap harta, dia naruh hartanya itu bukan di tangannya, melainkan di hati. Saya tanya sama jamaah ya, lebih susah melepaskan apa yang ada di tangan atau apa yang ada di dalam hati? Lebih susah melepaskan apa yang ada di dalam hati. Ya secara fisik aja kan kita ngambil hati kita itu susah. Kalau ada yang di tangan tinggal direbut. Ini analogi. Maksudnya apa? Seseorang yang telah meletakkan harta di dalam hatinya, ya, maka dia akan terasa berat ketika ya merelakan gitu ya, hartanya itu lepas kepada orang lain. Ya. Kehilangan misalkan tiba-tiba motornya hilang misalnya gitu ya. Itu bisa apa namanya bergemuruh hatinya gitu kan, padahal masih ada mobil di rumah jadi kayak nggak ridho gitu ya. Dan kemudian memunculkan eh, apa namanya kalimat-kalimat yang tidak pantas yang menunjukkan akhirnya dia kufur nikmat ya. Padahal seandainya dia relakan, dia ikhlaskan, itu bisa jadi pahala yang besar bagi. Ini contoh. Makanya doa Umar bin Khattab itu yang sangat masyhur meminta kepada Allah jadikanlah harta itu ada di tangannya bukan di hati. Karena kalau di tangan itu kita akan ringan saja. Ya, karena ada di tangan nggak susah gitu ngasih ke orang. Kalau di hati kan harus ini analogi ya seolah-olah tamsil perumpamaan. Jadi kalau kita mau ngambil sesuatu dalam hati susah berat gitu. Dan nyesek dada kita. Lepas 1 rupiah saja itu kayak nyesek. Ya. Ngasih uang parkir 2.000 aja kayaknya gimana. Apalagi misalkan parkirannya bisa lebih mahal dari itu. Padahal kalau kita ikhlaskan, anggaplah itu sedekah, ya itu jadi pahala. Nah, jadi kembali lagi, urusan harta ini luar biasa. Dan bahkan menjadi penyebab permusuhan. Ya. Berbagai suku, bangsa, dan seterusnya. Ya, betapa kita menyaksikan kezaliman negara-negara adidaya ya, demi apa? Demi urusan harta tadi. Makanya kan Allah pertegas minal zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Karena itu memang harta yang hakiki. Ya, uang yang kita punya ini uang kertas itu nggak ada nilainya. Dan dalam aturan bank sentral itu kan mau nerbitin uang harus ada jaminannya dalam bentuk emas, dalam bentuk apa minyak misalnya dan lain sebagainya. Ya kecuali the Fed ya, seenak-enaknya dia aja ternyata uang. Ini makanya nih ribawinya udah melekat, ya, nggak bisa lepas bahkan dari bank sentral sendiri pun gitu ya. Nggak ada yang mau terlepas dari cengkraman Yahudi. Semua bank sentral itu kan ada saham Rothschild. Nah kembali lagi, jadi
disebutkan oleh Allah minaz zahabi wal fid, dari emas dan perak. Gara-gara emas dan perak itu, gara-gara soal harta benda dari kekayaan alam itu, orang bisa berbuat berperang. Ya. Kenapa Amerika melakukan invasi ke Irak? Yang dulu katanya ada senjata pemusnah massal gitu kan, dan lain sebagainya. Itu hanya alasan aja. Karena ada cadangan minyak yang sangat besar yang diincar oleh Amerika, yang itu bisa terkonversi menjadi apa? Menjadi jaminan gitu atau dasar untuk dia menerbitkan berbagai produk keuangan gitu. Dan dari situ juga dia punya sumber pemasukan yang besar. Ya bahkan kalau kita mengikuti perkembangan apa namanya politik di Palestina, itu pun juga tidak lepas dari soal itu. Cadangan minyak yang besar di Palestina itu menjadi incaran Israel dan sekutunya juga. Bahkan bukan hanya minyak, ya. Kekayaan alam di Palestina itu juga, dan terutama posisi strategis Palestina sebagai pusat dari berbagai apa benua itu yang diperlukan juga. Nah, jadi karena urusan harta ini manusia saling berperang, ya. Bahkan jadi gelap mata sikut kanan, sikut kiri, menghalalkan segala cara, gitu ya, untuk bisa menang proyek, misalnya harus apapun dia lakukan. Ini ujung-ujungnya adalah urusan harta. Wal qanatir bukan minad dhahab wal khailil musawwamah. Kuda-kuda pilihan itu juga bagian dari hukum syahwat yang ada di dalam diri manusia, senang kepada kendaraan yang mewah, gitu kan. Itu diwakili oleh al-khairil musawwam wal an'am, binatang-binatang ternak, wal harth, dan sawah ladang, ya. Kita biasanya investasi lahan, investasi tanah, gitu kan. Dari kemataul hayatid dunia, kata Allah, semua itu adalah, ya, kehidupan dunia yang fana, yang semu, yang tidak abadi. Ya, semuanya akan kita tinggal. Maka jangan terbuai. Nah, kembali lagi, jadi hasad wal baghdha itu, ya, sebenarnya muncul karena hubbus syahwat. Jadi adanya hubbus syahwat tadi. Kenapa orang benci, orang iri kepada tetangganya, misalnya dia punya rumah lebih megah daripada dia, gitu. Dan kemudian muncul hasad. Karena dia juga punya hubbus syahwat terhadap rumah yang juga. Kenapa tetangga saya bisa, saya nggak bisa? Dia iri kepada tetangganya yang baru beli mobil mewah misalnya. Karena hubbus syahwat sebenarnya yang menjadikan dia hasad kepada tetangga, kepada orang lain. Dan hasad itulah yang mendorong bangkit terus. Baik. Tsumma inna likulli asrin amradun. Kemudian di setiap masa, di setiap zaman itu punya penyakitnya sendiri. Ya. Nah, kemudian kata beliau, famin amradil asrina, maka di antara penyakit-penyakit di zaman kita, kata beliau, ma asyar ilaihin nusus. Ya. Nah, apa-apa yang diisyaratkan oleh nas-nas berikut ini. Jadi beliau mengutip beberapa nas. Yang pertama, awwalu ilmin yurfa'u minal ardi al-khusyu'. Ilmu pertama yang diangkat dari muka bumi yaitu ilmu khusyuk. Akhrajahu at-Tabrani bi isnadin hasan. Ya. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dengan sanad hasan. Jadi beliau menilai, ya, penyakit yang muncul di masanya. Nah, Syekh Said Hawa ini wafat itu sekitar tahun 70-an lah, ya. Dia masih semasa lama. Jadi kan kalau kita hitungan satu abad, ya, masih lah, ya. Beliau menilai bahwa di masa kita ini yang harus diwaspadai adalah hilangnya kekhusyukan. Lalu pertanyaannya, seperti apa orang-orang yang khusyuk kan gitu? Atau
yang dimaksud dengan khusyuk di situ yang kata Rasulullah, ilmu yang pertama diangkat dari muka bumi itu adalah khusyuk. Itu apa? Makanya sebenarnya kalau kita jeli di dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan ayat 46 ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, dan mintalah pertolongan ya, kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan di dalam hal itu ya, wa innaha lakabiratun berat ya, dalam hal itu ada yang memberatkan, illa kecuali alal khasyih, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allah sebutkan di ayat berikutnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi Allah mendefinisikan orang-orang yang khusyuk itu adalah dua kriterianya. Yang pertama kata Allah itu orang-orang yang punya pandangan, yang punya keyakinan, yadhunnuna annahum, bahwasanya mereka mulaqu rabbihim, akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Artinya orang-orang yang menyadari betul dia akan bertemu dengan Allah, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, wa annahu ilaihi raji'un. Dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Nah, makna yang pertama memberikan isyarat kepada kita bahwa orang yang khusyuk itu orang yang selalu berhati-hati di dalam beramal. Kenapa? Karena dia tahu akan berjumpa dengan Rabb-nya. Sekarang saya kasih analogi begini. Ya, jamaah ketika tahu nanti akan bertemu dengan guru kita. Sementara sebelum bertemu itu guru kita sudah kasih wejangan. Tolong kamu lakukan ini, lakukan itu, dan seterusnya. Ketika nanti bertemu guru, kira-kira nanti akan ditanya nggak terhadap wejangan, terhadap nasihat, terhadap arahan itu? Pasti kan akan ditanya. Makanya sebelum bertemu kita kan sudah menyiapkan. Nanti kalau ditanya saya jawab apa? Kalau ditanya saya sudah melakukan atau belum? Kira-kira. Maka apa yang kita lakukan ketika sudah dapat wejangan itu, dapat arahan itu, ya kita akan berupaya melakukan arahan itu supaya kita ketika bertemu sang guru kita sudah siap menjawab bahwa saya sudah melakukan hal itu. Maka analoginya begitu juga bagi orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang dia meyakini akan bertemu dengan Rabb-nya, maka dia akan menjaga betul amalnya. Kenapa? Karena akan ditanya nanti oleh Rabb-nya. Apa yang telah kamu lakukan dengan hartamu? Apa yang telah kamu lakukan dengan usiamu, dengan waktumu, dengan nikmatmu, dan seterusnya. Jangan sampai kita jadi malu di hadapan Allah. Jelas-jelas Allah melarang sesuatu, tapi kita terus melakukan apa yang Allah larang tersebut. Jelas-jelas Allah memerintahkan sesuatu, tetapi kita terus meninggalkan perintah Allah tersebut. Nanti kita malu di hadapan Allah. Dan Allah nanti akan mengatakan, engkau katanya beriman kepada, engkau katanya cinta kepadaku, tetapi kenapa engkau menjauhi perintahku, justru melakukan apa yang aku lakukan? Kan begitu. Maka orang-orang yang khusyuk itu yang selalu menjaga betul ya amalnya, karena dia tahu akan berjumpa dengan Rabb-nya. Wa annahu ilaihi raji'un. Dan dia akan kembali kepada Rabb-nya. Ini juga punya makna bahwa dia akan memberikan prestasi terbaiknya supaya ketika kembali kepada Sang Penciptanya, dia membawa segudang prestasi kebaikan dengan
berdiri tegak gitu ya. Kan orang kalau confidence gitu ya, pede gitu ya, dia kan nggak akan merunduk. Kenapa? Karena membawa segudang prestasi kepada. Tapi orang-orang yang membawa amal-amal buruk, dia akan merunduk dan malu berhadapan dengan rohnya. Ya. Nah, jadi kembali lagi, kenapa Rasulullah mengingatkan bahwa ilmu yang pertama diangkat dari muka bumi adalah khusyuk, karena orang-orang sudah kehilangan arahnya, kehilangan ya daya kontrolnya, daya kendalinya, sehingga apa? Dia berbuat semaunya, dia melakukan seenak-enaknya, gitu ya. Dia menjadikan waktu hidupnya di dunia itu hanya untuk ya, kesenangan dan kemudian melupakan kepentingan akhirat. Dan itu yang terjadi di masa itu. Betapa banyak ya orang-orang yang melalaikan kewajiban dan juga uh, apa, uh, tanggung jawabnya sebagai seorang hamba gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian justru ya melalaikan waktu-waktu hidupnya untuk kesenangan dunia. Nah, ini kata beliau penyakit yang ada di masa kita. Masih boleh nambah satu lagi ya. Ini makanya kita nih, mohon maaf ya, harus bersabar ya. Karena kalau kajian kitab itu ngaji kitab yang pelan-pelan. Jadi mohon maaf kalau ternyata apa namanya satu bab aja panjang gitu ya, nggak tuntas-tuntas. Ini masih bab pertama. Baik, yang berikutnya kata beliau, walakin nakum guza'un ka guza'is sayl. Jadi beliau mengutip sebuah hadis, potongan hadis. Ya. Kata beliau, akan tetapi kalian seperti buih ka guza'is sayl. Buih yang terombang-ambing di tengah lautan atau terhempas oleh arus lautan. Ya. Kemudian wadah difanna fi qulubikum wahab, ya. Dan Allah menanamkan, membenamkan di dalam hati kalian al-wahab, penyakit wahab. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Akhrajahu Abu Dawud wa huwa hasan. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan derajatnya hasan. Ini hadis sebenarnya kalau secara lengkap menarik untuk kita dalami. Jadi meskipun yang diambil, yang dicuplik oleh Syekh Said Hawa, yang konteksnya dengan tazkiyatun nafsnya saja gitu ya, tadi itu tentang waham, ya, penyakit waham itu menurut beliau adalah penyakit yang muncul di masa itu. Karena kalau di zaman Rasulullah dan para sahabatnya relatif terkendali gitu, ibaratnya nggak menjadi fenomena gitu ya. Kalaupun ada, ya hanya kasusnya itu minor gitu ya, sedikit lah, satu dua segelintir gitu ya. Kalau di sekarang kan dominan hubud dunia wa karahiyatul, cinta dunia dan takut mati. Nah, secara lengkap redaksinya begini. Jadi Rasulullah kalau di dalam riwayat Imam Ahmad dan menurut Syekh Al-Albani di dalam silsilatul hadis sahih, derajatnya sahih gitu ya. Kalau yang dikutip oleh Syekh Hawa ini kan dari jalur Abu Dawud ya, derajatnya hasan. Nah, secara lengkap redaksinya ini, yushikul umam antada alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Kata Rasulullah, hampir-hampir saja umat-umat, tanda kutip, umat-umat yang ya tidak suka dengan kalian, maksudnya yang menjadi musuh-musuh Islam, ya. Antada alaikum, ya, mengerumuni kalian. Apa sih mengerumuni? Ya, mengerumuni atau mengerumuni kalian? Kama tada alal akad, seperti mengerumuni hidangan yang tersaji di meja makan, ya, ila qas'ati dari berbagai penjuru. Maka ini isyarat pertama dari Rasulullah yang harus kita harus kita tangkap gitu ya, harus kita jeli membacanya itu.
Jadi Rasulullah ingin menggambarkan kondisi umat sepeninggal beliau nanti, ya, itu digambarkan seperti hidangan di tengah meja makan yang dikerumuti oleh musuh-musuh Islam dari berbagai penjuru. Kenapa tamsilnya perumpamaannya seperti hidangan al-akalah? Karena Rasulullah ingin memberikan gambaran umat Islam itu menjadi hidangan yang menarik bagi musuh-musuhnya. Kalau hidangan itu menarik, maka kira-kira gimana? Kita nih datang ke hajatan, ya, melihat hidangan ini menarik, dan semua yang datang pengen mencicipi, bahkan ingin menghabisi kan gitu kan, saking menariknya, saking menggodanya gitu. Nah, kira-kira begitulah kondisi umat Islam seperti hidangan yang dikerumuni gitu ya, oleh musuh-musuhnya dari berbagai penjuru, ya, ingin disantap dan dihabisi. Gitu. Nah, ini harusnya menjadi warning bagi kita. Jadi Rasulullah sudah ngingetin, nanti akan datang suatu masa di mana kondisi umat seperti itu, ya, diserbu dari berbagai penjuru oleh musuh-musuhnya, dihabisin, ya, disantap. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, ya, hal nahnu yawma idzin kafir hal nahnu yawma hal nahnu wa min qillati yawma wa min qillati nahnu yawma idzin, maaf ya, wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah kami sedikit pada saat itu gitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, bal antum katsir. Baru lanjutannya tadi itu, walakinnakum ghusaun ka ghusaus saya. Bal antum yawma idzin katsir, ya. Redaksi lengkapnya, bal antum yawma idzin katsir. Ya. Bahkan kamu pada saat itu banyak. Jadi Rasulullah sudah mengisyaratkan, ya, bahwa saat itu, ya, ketika umat Islam seperti hidangan di tengah meja makan itu, jumlahnya bukan karena sedikit, justru jumlahnya banyak. Maka kita lagi-lagi nih mengasosiasikannya seperti kita datang ke hajatan, tersaji hidangan yang banyak, yang menarik, yang pengen kita cicipin semua gitu ya. Nah, tetapi kata Rasulullah, akan tetapi kalian itu usahun kalusa isai, seperti buih. Jadi banyaknya umat Islam ini seperti buih di tengah lautan, seperti buih yang terhempas oleh ombak gitu. Maka ini juga pelajaran penting, isyarat yang kedua tentang gambaran umat Islam. Jadi kalau tadi kondisi yang dihadapi, isyarat yang pertama, kondisi yang dihadapi itu seperti hidangan yang ingin diserbu gitu ya. Nah, kemudian isyarat yang kedua tentang kedudukan umat Islam, kondisi di mana umat Islam ini banyak, tapi seperti buih. Ya, Bapak Ibu jamaah, kalau melihat buih di tengah lautan, kira-kira banyaknya buih itu punya kekuatan nggak terhadap ombak yang ada? Dia akan terombang-ambing ke sana kemari, bahkan tercerai-berai. Ya. Begitulah umat Islam. Banyak tapi tidak memiliki kekuatan, banyak tapi tidak diperhitungkan, banyak tapi tidak punya bargaining position, nggak punya posisi yang kuat, nggak ditakutin, nggak ngaruh gitu kira-kira. Maka itulah yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Umat Islam ini banyak, tapi rasa-rasanya nggak punya kekuatan untuk bisa membela saudara-saudara sendiri. Padahal dulu, ya, kalau kita buka surat Al-Hasyr itu cerita tentang peperangan kaum muslimin dengan orang Yahudi pertama kali. Ya, awalul hasyr, pengepungan pertama terhadap Bani Nadir. Kita kepung, kaum muslimin kepung karena dia yang melanggar perjanjian. Panjang kalau diceritain, tapi intinya yang menarik di situ ketika Allah mengatakan apa? Ketika Allah mengatakan fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Jadi kan ini kalau kita baca lengkapnya di ayat kedua itu Allah memberikan gambaran orang-orang Yahudi Bani Nadir itu kan berlindung di balik benteng mereka. Mereka merasa aman dari serangan kaum muslimin.
Bahkan kalimatnya wa dhannu annahum mani'atuhum usunuhum minallah. Mereka beranggapan, mereka meyakini bahwasanya mereka bisa eh, istilahnya aman lah gitu ya dari serangan-serangan Allah. Usunuhum minallah kalimatnya. Jadi mereka bisa yakin gitu, nggak akan kalah gitu. Sementara kaum muslimin nggak yakin bisa mengalahkan mereka. Nah, itu nanti silakan dibaca. Nah, tetapi kemudian ya mereka merasa aman dengan benteng mereka dikepung oleh kaum muslimin dalam riwayat kurang lebih 15 hari. Ya. Disitulah muncul tadi kalimat Allah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah turunkan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Wa qadama fi qulubihim ru'b. Allah tanamkan rasa takut itu di dalam ya, dada orang-orang Yahudi yang kemudian rasa gentar, rasa takut itu mendorong mereka ya, yukhribuna buyutahum bi aydihim. Mereka hancurin sendiri rumah-rumah mereka. Jadi saking takutnya sebelum berhadapan langsung dengan kaum mukminin ya, daripada dihancurin kira-kira oleh kaum mukminin mendingan mereka sendiri dihancurin. Tapi poin pentingnya di situ adalah adanya rasa takut, rasa gentar dari orang-orang Yahudi yang notabene orang asli Yasrib, orang asli Madinah. Dan secara kuantitas juga kalau mereka digabung masih lebih banyak waktu itu ketimbang kaum muslim. Tapi poin pentingnya kaum muslimin di zaman Rasulullah dan sahabat punya izzah, punya kemuliaan, punya kekuatan. Sedikit tapi ditakuti oleh musuh. Tapi sekarang bagaimana? Makanya kata Rasulullah, "Gutha'un ka gutha'is sayf." Kita ini seperti buih di tengah lautan. Banyak memang, tapi nggak punya kekuatan, nggak punya pengaruh yang kuat, diombang-ambing oleh musuh-musuh kita. Ya. Makanya wajar ketika bicara tentang Palestina aja, padahal sama-sama mukmin, statusnya sama-sama Islam, gitu ya. Tapi masih aja ada yang berpihak kepada musuh-musuh Islam. Masih aja ada yang mencibir saudara-saudaranya di Palestina. Masih aja ada yang mengatakan, ya wajar lah dia hukum sama Allah. Nah, ada tuh yang viral. Ngaji dikasih ujian bertahun-tahun nggak ngaji kan? Gimana nggak ngaji? Orang Palestina itu hari-harinya dengan Al-Quran, terutama orang-orang Gaza itu nggak bisa lepas dari ta'amul Al-Quran, interaksi dengan. Bahkan ada fitnah yang kejam yang mengatakan Hamas itu buatan Israel, Hamas itu didukung oleh Syiah dan lain sebagainya. Padahal mereka adalah pejuang kemerdekaan yang dibanggakan oleh masyarakat. Kalau kita nanya kepada orang Gaza, ya pada Allah saya sendiri yang pernah mendapatkan kesempatan alhamdulillah dalam sebuah momentum ya, itu bertemu langsung dengan salah seorang yang petinggi Hamasnya lah. Ternyata nggak gampang gitu bisa masuk ke dalam barisan pejuang kemerdekaan Hamas. Dia harus hafal 30 juz. Dia tidak boleh putus di dalam tahajud. Saumnya juga saum Daud dan lain sebagainya. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pejuang-pejuang kemerdekaan itu. Kenapa saya katakan pejuang-pejuang kemerdekaan? Ya, jelas-jelas mereka ini ingin bebas dari penjajahan. Mereka berjuang demi tanah air mereka, mereka berjuang demi rakyat mereka berjuang demi kehormatan mereka. Kok bisa-bisanya dituduh bahwa mereka adalah buatan Israel? Bagaimana ceritanya gitu kan? Rumah-rumah mereka habis, keluarga mereka mati syahid, masyarakat mereka habis-habisan menghadapi Israel. Kenapa tiba-tiba ada tuduhan nista gitu yang mengatakan dia buatan Israel? Nah, jadi soal ini panjang kalau mau kita bahas. Tapi ini menunjukkan sebagaimana isyarat yang disampaikan oleh Rasulullah. Kaum muslimin saat ini ghutha'un ka ghutha'is sayf. Seperti buih di tengah laut. Maka harusnya hadis ini menyadarkan kita. Bangun dari tidur kita. Jangan sampai kita ini terus menjadi
umat yang tertidur yang nggak punya kekuatan. Dan itu pernah disampaikan oleh Perdana Menteri pertama Israel ketika dia mendeklarasikan ya pendirian negara Israel tahun 1948. Perdana Menteri Israel ini nggak bisa tidur semalam karena overthinking gitu, ibaratnya udah berkecamuk di dalam pemikiran dia. Ini pasti umat Islam akan marah, negara-negara Arab akan marah, yang ada di sekelilingnya itu akan menyerang mereka, mereka akan habis gitu ya, walaupun mereka didukung Inggris dan sekutunya saat itu. Tapi ditunggu sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, bahkan berbulan-bulan, tidak ada reaksi yang sangat signifikan terhadap eksistensi Israel saat itu. Baru si sang Perdana Menteri ini berkomentar, ternyata kami sedang berhadapan dengan singa yang sedang tertidur. Kalimat itu masyhur ya. Di saat itu kenapa? Ya, menunjukkan eksistensi kaum muslimin yang sesungguhnya punya kekuatan, yang sesungguhnya harusnya ditakuti. Ya, singa itu kan raja hutan. Ya. Tetapi karena lagi tidur, ya, maka musuh-musuhnya dengan semena-mena, seenaknya melakukan perbuatan kezaliman. Nah, jadi kata Rasulullah, walakinnakum ghuzaa'un ka ghuzaa'is sayl. Wa la yakdifanna fi qulubikum wahn. Dan kemudian ini ya maaf, ada yang kurang maksudnya. Jadi kata Rasulullah, wa la yanzi'annallahu fi suduri aduwikum ya, al-mahabata minkum. Ada yang kelewat. Jadi setelah Rasulullah mengatakan kondisi kalian itu seperti buih di tengah lautan, ya, dan kemudian Allah cabut ya dari dada-dada musuh kalian al-mahabatu minkum, rasa gentar, rasa takut kepada kalian. Jadi Rasulullah sendiri sudah memberikan isyarat, sudah memberikan gambaran bahwa nanti pun udah nggak takut lagi musuh-musuh Islam kepada kalian. Makanya itulah yang terjadi sekarang. Nah, baru di sini wilayah difanna fi qulubikum wahn. Allah tanamkan ke dalam hati kalian ya al-wahn, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul, ya, cinta dunia dan takut mati. Nah, ujungnya inilah sebenarnya yang krusial poin dalam konteks tazkiyatun nafs. Kenapa orang nggak peduli kepada saudara-saudaranya yang sedang terzolimi, yang sedang teraniaya gitu ya, atau juga nggak peduli terhadap kaum muslimin, urusan kaum muslimin ya. Sesungguhnya disadari atau tidak berarti di dalam dirinya dia telah terjangkiti sebuah penyakit yang bernama al-wahn, cinta dunia dan takut mati. Sama seperti ulasan kita yang tadi di awal tentang hubbus syahwat, tentang bagaimana dunia ini dijadikan indah pada pandangan manusia. Maka balik lagi, itu juga yang menyebabkan munculnya al-wahn. Sehingga kita sangat amat mencintai dunia, seolah-olah nggak mau berpisah dengan dunia, obsesinya selalu dunia, keinginannya selalu dunia, syahwat duniawinya itu nggak bisa tertahankan gitu ya. Dan pada saat yang sama mengkarahiyatul maut, takut mati. Makanya jangankan disuruh berjihad di Palestina gitu ya, karena dia takut mati. Suruh berkorban secara dengan hartanya aja nggak mau. Kenapa? Kan begitu menggenggam harta tadi, hubbud dunya, cinta dulu. Dia akan berpikir, ini ngapain untuk orang lain? Mending untuk saya sendiri, untuk keluarga saya sendiri, untuk 7 turunan saya sendiri. Saking ya cinta dunianya sangat kuat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, sebenarnya banyak hal yang bisa kita eksplor lagi dari hadis ini, tapi karena terbatasan waktu sudah lewat dari syuruk ya, sudah lewat 11-12 menit. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jika ada hal-hal yang keliru, tentu datangnya dari kelemahan dan kebodohan fakir. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wa na'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa nih?